Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alif Lukmanul Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi pada kelompok kami. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan juga tak luput kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Maulana. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kelompok 4 tentunya akan membahas materi tentang relasi Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Pertama ada Gilang Ibra yang sekaligus sebagai operator, ada Salwa sekaligus sebagai pemateri pertama, Naswa sebagai pemateri kedua, ada Melati sebagai pemateri ketiga, ada Faiz sebagai pemateri keempat, dan terakhir ada Muhammad Rizalul Rofli sebagai pemateri kelima. Baik, selanjutnya eh, penyampaian materi saya persilahkan kepada Salwa sebagai pemateri yang pertama. Nilai-nilai keislaman. Pengertian nilai-nilai keislaman. Pada dasarnya, nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai yang dilandasi oleh kebenaran paling kuat dibandingkan dengan nilai lainnya. Nilai ini berasal dari kebenaran tertinggi yang datang dari Tuhan. Struktur dan kebenaran mental mistisme transendental adalah dua aspek transendental yang membentuk nilai agama. Oleh karena itu, nilai terbesar yang ingin dicapai adalah adanya keharmonisan antar unsur kehidupan. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam memiliki salah satunya kerjaan yang disengaja dan direncanakan mempersiapkan siswa untuk percaya, hidup dan hidup mengamalkan ajaran dengan bimbingan, kelas atau kegiatan pendidikan. Ada pula pandangan lain bahwa pendidikan Islam adalah pencarian tuntutan batin membentuk kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu berarti pendidikan Islam adalah proses orientasi yang disadari dan terencana bagi peserta didik untuk mengembangkan fitrah seseorang untuk mencapai kepribadian Islam yang tepat nilai-nilai Islam. Adapun ajaran Islam memiliki beberapa nilai yang menjadi landasannya, yaitu nilai kepercayaan, nilai moral, nilai syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nashwa. Implementasi nilai-nilai keislaman. Yang pertama, iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Masalah keyakinan banyak diperdebatkan dalam ilmu tauhid. Keyakinan monoteistik merupakan bagian paling mendasar dari ajaran Islam. Tauhid terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konten, esensi, tindakan dan beribadah hanya kepadanya. Yang kedua ada takwa, yaitu sikap sadar bahwa Allah selalu mengawasi umatnya agar umatnya selalu berhati-hati dan hanya melakukan hal-hal yang diridhoi Allah dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhoinya. Yang ketiga adalah sabar, adalah kesabaran yang menjaga jiwa tetap taat dan selalu merawatnya, memupuknya dengan ikhlas dan menghiasinya dengan ilmu. Harap bersabar adalah menjauhkan diri dari semua kejahatan dan menentangnya dorongan nafsu. Kesabaran adalah sikap puas dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluhkan apa yang didapatkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melati. Oke. Apa sih Pancasila itu? Jadi Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya lima dan juga sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila itu merupakan lima sila atau dasar negara. Pancasila dapat diartikan sebagai lima asas yang menjadi dasar negara dan sikap hidup suatu bangsa. Suatu bangsa itu tidak dapat eksis tanpa dasar negara yang kuat dan juga tanpa pandangan hidup tidak dapat diketahui dengan jelas kemana tujuan yang harus dicapai. Nah, dengan berdirinya negara, bangsa pun tidak goyah menghadapi persoalan internal dan juga eksternal. Peran dan fungsi Pancasila di zaman modern ini juga masih signifikan karena Pancasila menyangkut persoalan-persoalan mendasar. Selain itu,
Pancasila merupakan instrumen keamanan dan juga kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia yang implementasi konkretnya itu nggak hanya dilakukan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini tuh belum terwujud. Pancasila juga dapat membentuk kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai luhur tersebut sudah sangat luntur dan juga tergerus akibat perilaku yang hanya berkutat pada aspek ekonomi dari gaya hidup globalisasi yang buruk. Karena begitu, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus terus berjuang dan mendukung, melestarikan, menghayati, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Pancasila dan tujuan Pancasila dapat terwujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi hubungan antara Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, namun agama merupakan nilai luhur yang dihargai dalam penyelenggaraan negara. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkah dari rahmat Tuhan. Oleh karena itu, sila ketuhanan tidak dapat dipisahkan dari dasar negara. Di Indonesia yang berpenduduk memeluk agama yang berbeda harus bertuhan secara beradab. Artinya di antara pemeluk agama yang berbeda ada orang yang saling menghormati. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Sementara hubungan antara manusia dan Tuhan disajikan dalam perintah pertama. Hubungan antara manusia disajikan dalam perintah kedua. Konsep hablum minannas berupa saling menghormati tetangga sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Hak dan kewajiban sesama manusia yang diciptakan Allah tidak berbeda, artinya tidak boleh ada diskriminasi antar manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang merupakan suara sila ketiga Pancasila yang menunjukkan bahwa persatuan adalah dasar pembentukan negara Indonesia. Persatuan Indonesia tidak hanya dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Konsep persatuan dalam ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah Insaniyah. Kedua, konsep ini harus berjalan bersama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghilangkan perpecahan dan konflik karena perbedaan agama, suku, dan ras. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berisi tentang yaitu menekankan pentingnya hidup berlandaskan renungan memang sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap perintah Pancasila mengandung nilai-nilai Islam sebagai perintah kelima yaitu yang membutuhkan adanya keadilan dalam proses administrasi. Status keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali karena perbedaan agama, ras, dan lain-lain. Ajaran Islam memuat berbagai konsep keadilan, baik keadilan terhadap diri sendiri maupun keadilan terhadap orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tugas besar Islam adalah menerapkan keadilan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umat Islam untuk selalu memahami keadilan dalam segala hal dan menghindari perselisihan dan permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat terwujud dengan baik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rofli. Implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengertian kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu konsep yang mengacu pada bagaimana negara dan masyarakat yang berbeda dapat hidup bersama secara damai dan harmonis, menghormati hak dan kepentingan kedua pihak. Pada umumnya, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan berfungsinya negara dan masyarakatnya secara efektif dan efisien, serta kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan semua warganya.
Kehidupan rakyat dan negara dalam keputusan politik dan pembentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama ini mencakup hak dan tanggung jawab warga negara dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Singkatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan konsep penting membangun dan memelihara kerukunan dan kemakmuran negara, menjamin partisipasi aktif warga negara dan melindungi hak-haknya. Dan saya akan menyerahkan ke rekan saya. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kali ini terkait relasi Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kedua, meskipun Pancasila memiliki nilai-nilai yang serupa dengan nilai keislaman, hal tersebut tidak membuat Pancasila menjadi ideologi keagamaan. Pancasila tetap merupakan ideologi nasional yang menghargai pluralisme dan mampu menampung keberagaman agama dan keyakinan. Ketiga, seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial politik yang semakin kompleks, Pancasila perlu diinterpretasikan secara dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, tidak ada satu interpretasi tunggal dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan antara Pancasila dan nilai keislaman. Setiap interpretasi harus disesuaikan dengan konteks sosial politik yang ada. Terakhir, sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga harmoni dan toleransi antar umat Islam dan kelompok agama lainnya. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperkuat nilai-nilai persatuan, keagamaan, dan toleransi antar umat beragama. Demikianlah yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.